Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Syukur, saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kasih senyum kiri kananmu terlebih dahulu pagi hari ini, sapa. Shalom. Ya. Kita mau menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Saya percaya bahwa kasih anugerah Tuhan boleh terus melimpah. Kita boleh merasakan anugerah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Penyertaan Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Sebab itu mari kita datang dengan hati kita, dengan hidup kita, membawa kerinduan kita yang terdalam kepada Bapa kita di surga. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat segalanya yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami bawa seluruh hidup kami, seluruh jiwa kami, seluruh roh kami ya Bapa. Datang kepadamu menyembah Tuhan Sang Raja di dalam hidup kami. Yesus, Engkau yang kami muliakan. Yesus, Engkau yang kami agungkan. Yesus, Engkau yang kami tinggikan. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang terus bertahta di dalam hati dan hidup kami ya Bapa. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu, kami juga percaya pagi hari ini ya Bapa. Pengharapan, kekuatan, teguran, kasih-Mu itu ya Bapa, membuat kami terus ada di dalam jalan firman-Mu, di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Ini hidup kami bawa buat Engkau pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang mau beri sorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini, mari tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Kami bawa rasa rindu kami Tuhan. Oh yeah. Betapa besar kuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, tak ingkar janji-Mu, menolong membela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, mau terus menyembah-Mu. Jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan. Jiwa kami bersorak bagi nama-Mu. Sama-sama katakan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih di hidupku Tuhan. Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu.
memuliakan-Mu Tuhan. Hati kami bersuka karena perbuatan-Mu yang ajaib Bapa. Haleluya. Semua yang percaya katakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhan, katakan jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Haleluya. Yang mau terus menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami bawa sukacita kami pagi hari ini. Hey. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharap. Katakan yang percaya, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Bangga punya Allah seperti Tuhan kita. Haleluya. Hey. Sekali lagi sama-sama katakan, sungguh ku bangga. Amin. Sungguh ku bangga Yesus. Bilang kiri kananmu, katakan, tak ingin aku hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharap. Kini ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
punya Tuhan seperti Engkau Bapa. Sungguh kami bahagia punya Allah seperti Engkau Yesus. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih. Namun ku ingin memberi dengan sukacita. Oh, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Yang bangga punya Allah seperti Tuhan, kasih sorak sekali lagi buat Tuhan kita. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang membuat kami terheran-heran Tuhan. Semua katakan, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Sorakan, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang percaya, sorakan, Allah kita heran. Lebih keras lagi, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran. Semuanya serukan. Kita heran. Kita heran. Allah kita Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu membuat kami terheran-heran akan perbuatan ajaib-Mu. Percaya lebih lagi ya buat Tuhan kita ya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, amin. Allah yang cinta kita semua, berkati. Allah yang heranlah. Lebih lagi citra dua katakan, kita
tangan kiri kananmu, katakan Allah kita luar biasa. Allah yang selalu membuat kita terheran-heran. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat dia, tepuk tangan yang mau dia buat Raja kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan di dalam hidup kami. Kami kagum akan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah hidup kami juga Tuhan bisa mewujudkan kasih-Mu lewat apa yang kami ucapkan, lewat apa yang kami katakan, lewat apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat ya Bapa. Kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Dan kami mau terus belajar taat akan Kau Bapa. Dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Ya Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru, dan memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu Tuhan, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Yang mau lebih lagi, mari sambil angkat tanganmu katakan. Memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan
Kristus hidup dalamku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu lewat kebenaran firman Tuhan yang kami naikkan lewat pujian ini. Dan ini merupakan pengakuan iman kami di hadapan Engkau. Karena Tuhan bahwa kami hidup di dalam daging ini hidup oleh karena iman di dalam anak Allah yaitu Yesus Kristus. Dan kami percaya, aku percaya Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini kalau bukan Tuhan yang hidup di dalam hidup kami Tuhan, maka kami adalah pribadi yang rapuh, kami tidak sanggup untuk menghadapi semuanya. Tetapi kami percaya Bapa bahwa Engkau hidup di dalam hidup ini sehingga kami dapat bertahan, kami dapat ada dan bahkan kami mengalami progres kehidupan ini karena Tuhan ada di dalam hidup ini. Inilah pujian penyembahan kami kepada Tuhan dan kami mau dengar pesan firman-Mu. Pesan firman ini juga yang akan menuntun langkah kehidupan kami, khususnya dalam hari-hari perjalanan hidup ini yang bukan semakin baik tetapi semakin sukar. Sekalipun sukar di mata kami, sekalipun sukar faktanya, tetapi ketika kami melekat kepada Tuhan, kami Tuhan percaya ada mujizat yang Kau nyatakan dalam hidup ini. Bagimu segala pujian, hormat, syukur. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam semuanya. Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan pada saat ini. Tema firman Tuhan yaitu love in action. Jadi cinta di dalam di dalam tindakan. Yuk sama-sama kita bilang, sama di mulut, sama di hati. Bilang sebelahnya sambil begini, ya lain di mulut nggak boleh, lain di hati ya, gitu ya. Itu kebenaran firman pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama melihat kebenaran, dasar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, love in action itu apa yang saudara cintai, saudara sayangi, saudara pasti saudara akan fokus di situ, ya, akan fokus di situ. Ada sebuah kisah yang memang sudah umum yang kita dengar, saudara. Ada seorang bapak baru saja beli mobil baru, ya. Tiap pagi dia lap, ya. Siang belum pergi juga, udah karena debu udah dilap, ya saudara. Sore pulang dari tempat kerja juga dilap, saudara. Saking cintanya sama mobil ini, jadi perhatiannya sama mobil, ya. Satu saat saudara, anaknya, ya dia bilang sama anaknya, "Nak, tahu nggak papa sayang kamu nak." Setiap saat dia ngomong itu, "Pak, nak, papa sayang kamu." Tapi ternyata bapak ini side track, ya, side track saudara. Karena dia sudah punya mobil baru, cintanya udah beralih kepada mobil ini, saudara. Dan ketika dia mulai lap-lap mobil, saudara, anaknya ini bilang, tarik-tarik bajunya papanya, "Papa, yuk main pak. Yuk main pak, main bola. Tunggu sebentar, ini belum selesai lap mobil," ya kan. Ngelap-ngelap mobil belum selesai. Anaknya ini gak sabaran. Dia lari, dia main bola. Ternyata bolanya ketika ditendang keluar dari halaman rumah. Dan kemudian dia kejar itu bola, saudara. Ya, dia kejar bola dan gak lama kemudian ada tetangga yang dengan kecepatan tinggi bawa mobil, saudara. Kemudian anak ini habis ketabrak mobil, jebret gitu, saudara. Dan ketika dengar bunyi gituan, papanya kaget. Dia keluar, dia lihat di luar halaman itu, saudara, di luar pagar itu. Ternyata anaknya ditabrak sama mobil itu. Papanya ini bilang gini, "Nah, papa sayang kamu." Bohong, saudara. Bohong kalau itu, walaupun dia sedih, saudara. Sudah terlanjur anaknya ditabrak sama mobil. Tapi dia ngomongnya, "Aku sayang kamu nak." Sama firman Tuhan ini buat kita sekalian. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Benar? Benar? Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar? 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 Benar?
Gak ada yang berani jawab. Kalau saya berkata, benar Tuhan, aku cintai Engkau selamanya walaupun aku jatuh bangun loh Tuhan. Harusnya begitu. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar? Ya karena dipaksa. Saudara, ini kisah yang sangat menyedihkan. Dan kadang-kadang kita bilang cinta Yesus, benar gak? Kita cinta Yesus. Firman Tuhan berkata apa saudara? Dari ayat ini bahwa mengasihi itu tidak bersyarat. Memilih untuk sadar berkorban dengan setia. Sama-sama berkorban dengan setia. Tahu gak aku sudah ngasih sekali, 2 kali, 3 kali. Ya udah cukup bagiku enggak? Setia, sama-sama bilang setia. Mengasihi Yesus, menempatkan Yesus sebagai pusat hidup. Bapak tadi berkata sayang anak, tapi pusat hidupnya bukan pada anak. Pusat hidupnya pada mobil barunya. Ngeri saudara. Itu juga berarti menghargai hubungan dengan dia lebih dari segalanya. Bilang lebih dari segalanya. Ya, saya tadi pagi cerita dikit ya, saya cerita juga. Waktu pertama kali saya melihat ya, bukan ketemu ngobrol, melihat istriku yang pertama kali dulu ya saudara ya. Saya lihat dia bertiga kan, pergi bertiga kemana-mana bertiga. Ketika lihatin, di hati saya bilang, itu pasangan hidupmu. Langsung Tuhan terima kasih, langsung saya ikat di sini. Karena apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Ya. Dan saudara, setiap hari Sabtu sebelum saya kenal, sebelum saya tahu dia, setiap Sabtu itu selesai semua bersih-bersih di asrama, di kampus itu, saudara, pagi itu dia pasti pulang ke Bekasi karena pelayanannya di Bekasi. Hari Sabtu Minggu itu pelayanan di Bekasi. Tapi ketika saudara saya mulai ada feeling love. Itu saya ada di lantai 4, selesai semua beres-beres, semua sarapan, udah mandi semua, saya di lantai 4 di jendela. Saya lihat dia lagi jalan mau pulang ya. Ketika dia jalan, saya langsung lari buru-buru. Ya udah deket dia, ya dia noleh. Ngapain? Mau nganter. Mau nganter. Bisa sendiri. Ya saya tahu dia bisa sendiri. Tapi saya nganter. Kenapa saya nganter? Dia sendiri bisa gak? Bisa, tapi kenapa saya nganter? Nah, feeling love. Jatuh, cintai jatuhnya di mana ya? Orang kalau dia cinta Tuhan, dia akan menaruh pusat perhatiannya apa yang dijatuhi cinta. Saudara jatuh cinta sama Tuhan? Tuhan satu-satunya dalam hidup? Ngalami kesulitan, duit apa Tuhan? Pekerjaan sama Tuhan? Nah ini dia. Saya tidak berkata saudara seperti Bapak tadi itu bilang, aku sayang kamu nak, I love you nak. Bapak sayang kamu, tetapi diajak main aja. Fokusnya kepada mobil barunya. Hari-hari ini ada mobil baru. Mobil barunya adalah Amerika, Iran, Amerika, Israel perang dengan Iran. Dan mobil barunya sekarang apa? Yang saudara akan berdampak pada saudara dan saya. Ya. 2 minggu lagi tidak ada bahan bakar. Gimana saudara? 2 minggu lagi tidak ada bahan bakar. Kenapa? Karena Menteri SDM ya. Siapa? Pak Bahlil ya. Bilang bahwa ini apa pasokan bahan bakar itu terhalang di Selat Hormuz ya. Ya dan itu nggak bisa. Sampai sekarang rupanya belum bisa datang. Dan saudara, mobil baru saudara itukah? Itu realita, itu fakta. Tapi Tuhan mau bawa kita. Untuk bagaimana kita
fokus sama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bilang amin punya keyakinan, yang tidak amin mikir, Pak, saya cuma ngomong di mimbar Pak. Gua ini pelaku bisnis Pak. Gua ini pelaku ekonomi Pak. Gua ini. Silakan gua. Ya saudara. Tapi memang betul fakta di depan mata kita kayak begitu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benarkah? Jadi pusat hidup adalah Kristus. Dan saudara masih banyak lagi. Tadi ngobrol-ngobrol juga. Salah satu dari kami nyeletuk begini. Secupak gandum 1 dinar. Terus saya bilang dari yang duduk bersama. Coba dilihat dalam Alkitab. Tanya itu ya. Tanya saudara saya. Saudara saya namanya Brother Yai. Do you know Brother Yai? Ya tanya benar dalam 2 raja-raja itu. Dan bahkan saudara itu bukan hanya secupak gandum. Tetapi 1 sikal itu istilahnya cukup makan untuk 1 orang. Padahal 1 rumah itu ada 10 orang. Padahal cuman makanan itu untuk 1 orang. Mohon maaf ini bukan ngomong jorok. Di ayat itu dibilang kotoran burung saja dimakan loh saat itu. Jadi ada masa sulit? Ada. Tapi fokusnya Elia bilang apa? Itu akan terjadi. Tetapi percayalah Elia itu percaya. Dan Tuhan bisa membalikkan semua situasi itu. Sekian lama hanya 1 hari bangsa Israel itu hidup dalam kelimpahan. Amin saudara. Nah ini dia. Saya jangan terlalu lama. Nanti gak sampai 30 menit selesai saya khotbah. Bilang sebenarnya ini gak lama-lama kok. Kalau mau cari makan masih bisa di sini. Haleluya. Yohanes 14 ayat 23. Ini di ayat yang berikutnya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sangat jelas sekali saudara. Dan di dalam dibalik lagi ke belakang. Di depan maksud saya Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Saudara, kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi dia melakukan apa saja. Ya, apa yang diminta oleh orang yang kita kasih. Ya. Dulu seperti itu saudara. Ibu Agustina jalan pagi setiap hari Sabtu itu. Saya cepat-cepat turun nemenin. Padahal juga dia sendiri juga gak masalah. Tapi waktu sudah menikah, punya anak pertama saudara. Ini punya anak yang pertama. Saudara kan bawa kita mau pergi bawa susu itu bukan hanya ini. Tasnya itu cukup lumayan kotak begitu. Bawa itu terus kemudian gendong Giovanna saudara gitu ya. Susah, mestinya kan saya harus bantuin ya. Mestinya kayak waktu awal ya. Itu cintanya masih ada. Cuman bodoh aja saya gitu ya. Gak ngerti bahwa cinta itu, setia itu, apa tadi itu, berkorban itu bukan hanya sekali 2 kali. Tapi berkorban dengan setia. Dia bawa begitu berat. Saya jalan 100 meter di depan, saya tinggal. Dan ketika saya jalan, udah jauh saya noleh. Loh kemana kok gak ada? Dia rupanya ngumpet. Dia ngumpet. Biarin aja. Masa? Udah tahu. Udah gendong anak. Udah bawa tas, bawa susu, bawa tas yang lain. Ini laki-laki jalan nyelonong aja sendirian ke depan. Kayaknya yang pria-pria di sini gak kayak saya ya. Baik-baik semua ya. Coba lihat itu yang prianya yang sudah menikah, yang belum menikah janganlah. Yang belum menikah terima deh. Yang belum punya anak tuh masih bulan madu ya. Gak apa-apa bulan madu. Yang penting jangan sampai madunya hilang. Sekarang udah bulan-bulanan jangan sampai. Itu saudara. Ternyata kasih itu bisa juga luntur pada firman Tuhan berkata. Sebab inilah kasih Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, menuruti itu artinya menjaga, memelihara,
memegang teguh, mentaati sungguh-sungguh. Bukan sekedar tahu, tetapi menjaga dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Menjadikan perintah itu sebagai gaya hidup. Sama-sama, perintah mengasihi adalah gaya hidup. Gaya hidup bukan karena takut, tetapi kasih. Kalau saudara tahu cinta Tuhan, ya memang ada hal tertentu kita, saudara, ada kesulitan, ada apa, ada kesibukan, saudara. Kalau saudara cinta Tuhan, melakukan itu, saudara, itu sudah gaya hidup. Kayak kita bernafas itu gaya hidup. Makan sudah merupakan sebuah kebutuhan. Ya. Jadi nggak perlu lagi. Makanya belakangan tim edukasi, ketua edukasi bilang gini, Pak, ini wajib ya buat pelayan. Sekarang nggak ada hukumannya, wajib. Mau ikut syukur, nggak ikut syukur, alhamdulillah. Terus ada yang ngomong, Pak, pemimpin harusnya dorong dia supaya ikut. Loh, kalau nggak ada cinta buat apa? Yang penting kita punya cinta. Yang setuju katakan amin. Ya, Pak Markus itu dulu ya, Pak Markus. Si A keluar dari gereja. Kenapa dia keluar dari gereja? Pak Markus tiap minggu khotbahnya tentang pemuridan. Makanya dia enak, dia keluar dari gereja. Gak cinta Tuhan namanya itu. Saudara gak suka sama saya, boleh gak suka sama saya. Tapi saudara kalau gak suka sama saya, tapi yang penting cinta Tuhan, pasti akan lakukan ini. Ada misalnya yang pernah saya ceritakan. Di Singapura itu saudara, ada hamba Tuhan yang masuk penjara. Saya udah pernah cerita. Nah, salah satu pengusaha itu cerita sama saya. Waktu kami camp, saya ditemenin sama Ibu Agustina di sebuah hotel di Kuningan sana. Dia bilang gini, Pak Markus, kapan-kapan khotbah ya di Singapura ya. Tapi jangan lupa pakai bahasa Inggris. Waduh, saya pakai bahasa Inggris itu fasih. Saya akan lancar, 1 jam saya lancar. Saya cuman nggak yakin aja mereka keluar itu sukacita. Jangan-jangan pada stres semua dengerin saya. Iya Pak Markus ya. Oke siap saya bilang. Pak Markus, gembala saya kan lagi ada di penjara. Terus semua pada bilang, udah lu keluar aja, ngapain lu di sini? Ya, ngapain lu di sini? Saya bilang, dia bilang gitu. Saya bilang, saya cinta Tuhan Yesus dan saya cinta gembala saya. Sekalipun gembala saya ada di penjara, karena saya cinta Tuhan, saya akan tinggalin gereja ini. Dan kalau dulu gembala saya baik-baik, kemudian doain saya tiap saat, memberi makan lewat khotbah, masa dalam situasi kayak begitu saya tinggal, kata dia. Dia bertahan, sampai hari ini dia bertahan. Bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Cuman udah lama gak ketemu karena memang ini nanti minggu depan, bulan depan ada camp mereka. Ya saya bersyukur saya hadir juga di situ. Ya disuruh cuap-cuap, saya suruh isi sesi. Dia hadir pasti nanti. Karena sesi baru ini adalah sesi baru. Dan saya senang orang model kayak begini. Dia gak mengandalin uangnya. Walaupun dia seorang pengusaha. Dia gak ngandelin otoritasnya. Enggak. Tapi dia ngerti. Mencintai Tuhan itu berarti menuruti perintahnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini dia. Inilah saudara. Ayat berikutnya tadi di 14 ayat 21. Barang siapa memegang. Jadi kata menuruti itu artinya memegang, memelihara, dan mentaati sungguh-sungguh. Saudara bukan sekedar tahu tapi menjaga, itu arti kata memegang. Saudara, hidup kita kalau kita mencintai, kita berarti jaga baik-baik. Saudara punya barang yang saudara cintai, pasti saudara akan jaga baik-baik. Betul ya? Ini dia. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 5. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu, perhatikan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi saudara, hubungan pribadi bukan sekedar aturan, tindakan nyata bukan sekedar kata-kata, tetapi respon kasih. Itu juga bukan beban, tetapi saudara semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita rindu melakukan
kehendaknya. Kalau kita mencintai sesuatu, kita rindu untuk memberikan. Saudara cinta kepada seseorang, saudara pasti ingin memberikan hadiah yang terbaik. Saudara ingin memberikan sesuatu kepada orang itu. Demikian juga cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namun demikian saudara, ada krisis dan tantangan terbesar bagi orang Kristen masa kini. Itu persoalan besar. Ada tantangan yang besar dan bahkan saya sebut krisis. Karena banyak terjadi seperti itu. Apa saudara krisisnya saudara? Apa krisisnya saudara? Tadi firman Tuhan katakan begini saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Seharusnya kehidupan Kristen kayak begini nih. Ya, hidup kita seperti lampu dan kemudian ada sumber yaitu kasih Kristus. Dan ketika kita ada sumber kasih Kristus dan kemudian terkoneksi, maka kita akan dapat melakukan yang namanya kasih, sebuah tindakan. Kata tinggallah di dalam Yohanes 15 itu mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kurang lebih ada 8 atau 7. Saya lupa. Tapi di sini minimal ada kata 3. Kata tinggal ada 2 hal. Kata tinggal ada 2 hal. Ya, dia lagi otak-atik begini. Saya di sini supaya saudara lihat saya juga. Gak apa-apa terusin aja ya. Tinggallah di dalam aku ada 2 pengertian. Yang pertama adalah kata tinggal itu berarti kita ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita itu ada Yesus di dalam hidup kita. Pertanyaannya, sadar gak saudara bahwa Yesus ada di dalam hidup saudara? Kalau saudara gak sadar bahwa Yesus ada dalam hidup saudara, seperti tadi itu. Kondisi sekarang yang gonjang ganjing, bumi langit gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon lir kincang ngalis. Saudara, ya tadi Selat Hormuz tidak bisa dilewati karena diblok. Dan tidak boleh itu semua barang-barang lewat saudara. Sehingga saudara bahan bakar sudah nanti akan langka menurut kabarnya kan ini kan begitu. Kemudian saudara ada banyak hal kesulitan, ada yang bilang ini mau perang dunia ketiga. Dan sebagainya. Bagaimana kita nggak takut? Saudara fokusnya kemana? Fokusnya ke situ atau fokusnya kepada cinta saudara kepada Tuhan? Itu persoalan. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa kita ini punya sumber yang namanya kasih Allah. Dia. Yuk kita baca sama-sama ayatnya di atas. 1 Yohanes 4 ayat 16. 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. God loves. Bukan God is love, tapi God loves. Artinya apa? Allah keberadaannya adalah kasih. Pribadi Allah adalah pribadi kasih. Dan barang siapa menerima Allah, menerima Yesus, berarti dia menerima juga kasih di dalam dirinya. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, berarti sadar bahwa dirinya ada kasih yang disebut dengan tinggal di dalam aku, tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia, maka kita dapat menghasilkan buah. Sadar nggak? Ada kasih di sini. Coba lihat sebenarnya, sadar nggak ada kasih di sini? Pertanyaannya seperti itu. Kalau saudara tidak ada kasih, berarti belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini belum menerima kasih ini. Gak ada Yesus di dalam dirinya.
Kenapa saudara nggak bisa love in action? Jangan-jangan yang pertama, saudara belum benar-benar menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ngeri loh. Ngeri loh. Bisa juga keluar masuk gereja. Bisa juga saudara jadi pelayan Tuhan. Bisa juga saudara khotbah. Bisa jadi. Tapi benar gak Yesus ada di sini? Itu pertanyaan besar. Makanya saudara kalau gak sadar itu, jadi orang Kristen, tapi di 4 tembok ini gak ada. Saya cerita omong kosong di luar sana. Jadi orang Kristen udah bertahun-tahun. Iri hati tetap iri hati. Ngeri loh saudara. Ngambek itu malah gede tambah gede. Boleh ngambek gak? Boleh, tapi itu sesekali. Tapi kalau udah ngambeknya gede, kesinggung sedikit gak ke gereja. Ngancem kerjaannya. Ini nih persis ini nih. Jangan-jangan dia belum terima Yesus loh. Ngeri loh saudara. Pastikan saudara, adakah Yesus di dalam hatimu? Itu pertanyaan penting buat kita. Jangan-jangan saudara cuman keluar masuk, tapi belum pernah ngalami Kristus. Ngalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Kalau sudah ngalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Nggak kayak gini nih. Firman Tuhan itu bukannya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Di khotbah pertama saya pada beberapa waktu yang lalu. Mendengar itu sama dengan melakukan. Pertanyaannya, kita mendengar nggak? Maksud saya bukan saudara di luar. Saudara mendengar nggak? Nanti Erwin ya. Saudara mendengar nggak? Orang dengar itu berarti melakukan. Di sono di luar jauh. Tapi juga kita tanya, kita jadi pelaku firman nggak? Mengasihi betul. Jangan-jangan kayak gini. Di connect juga nggak bisa. Dengar khotbah juga tuh. Dengar khotbah juga udah. Mau-maunya sendiri. Suka ngancem. Ya kan. Apalagi ya. Pokoknya gitu ya. Nggak berubah. Dulu saya pernah cerita sama Ibu Agustina. Pelayanan di satu daerah itu kami masih pengerja. Di hari Natal itu ada satu keluarga itu lupa nggak dapat kue Natal. Itu marahnya itu selangit saudara. Ya kita tahu berarti dia bukan menghakimi, bukan menghakimi. Tapi ternyata memang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Taunya Natal tuh ora begitu saudara. Ya. Jangan-jangan kayak begini. Mati. Belum hidup. Ngeri. Tapi orang yang mengalami Kristus. Kenapa saudara tidak menyala? Karena belum terkonek. Itulah yang kedua, tinggal di dalam Kristus. Tinggal yang pertama adalah ini ada potensi menyala. Ini ada potensi menyala. Tetapi kenapa tidak menyala? Karena tidak terkonek dengan sumbernya. Tidak terkonek dengan sumbernya. Tapi ketika terkonek dengan sumbernya. Kaget saya. Nyala. Orang Kristen yang terkonek dengan Tuhan. Itu bikin surprise. Bikin orang lain itu bukan hanya kita nyanyi Allah kita heran dan besar, Allah kita ajaib. Tapi orang Kristen menyalurkan keajaiban Tuhan bagi dunia.
Bagaimana dengan saudara? Seperti ini gambar, gak terkonek saudara. Tapi ketika kita terkonek, makanya kita tidak bisa lepas. Saya bilang tubuh ini adalah rentan. Rentan sekali. Tapi ketika tadi itu Galatia yang dinyanyikan tadi. Galatia pasal 2 ayat 22. Jadi hidupku yang kuhidupi ini adalah iman dalam anak Allah. Hidupku yang kuhidupi dalam daging. Daging ini rentan. Tapi ada iman anak Allah. Ada kasih anak Allah dalam hidup ini. Maka kita bisa bersinar. Silomen. Orang percaya. Jadi buat orang lain. Silomen. Sama-sama bilang silomen. Hidupmu jadi buat silo apa enggak? Pertanyaan. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat mana Bro Engjo berdua ya. Tuhan memberkati kita ya. Coba pikirkan. Sudahkah aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudahkah aku hidup terkonek dengan Tuhan? Dunia ini sekali lagi kita nggak bisa prediksi. Tapi semua orang bilang kalau di dalam 2 raja-raja itu saudara. Secupak gandum 1 dinar. Kotoran burung saja dimakan saat itu. Orang kanibal. Tetapi saudara ada mujizat terjadi. Ketika Elia bahwa besok orang Israel akan makan kenyang. Akan berpakaian dengan pakaian yang berlimpah. Itu terjadi. Dan yang tidak terjadi. Dan yang berkata nggak mungkin, nggak percaya, nggak melakukan firman. Tergilas semuanya. Saudara situasi kayak begini. Kita pasti kena imbas. Ya, Idul Hari Raya kemarin saudara itu biasanya rame begitu rupa. Tapi karena ekonomi agak susah. Hanya restoran saja yang rame. Kenapa? Setiap kita butuh makan, betul ya? Ya, siapa yang di sini nggak butuh makan? Siapa yang di sini butuh makan? Semua kita butuh makan, betul kan? Iya. Tapi percayalah, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 8, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Diulang kembali. Kita nggak mengasihi berarti nggak kenal Allah. Kata mengenal di situ saudara adalah mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Alami kehidupan saudara, mengalami perjumpaan. Bukan berarti saudara semuanya mudah. Bukan berarti kita nggak pernah jatuh. Kita pernah jatuh dan bahkan mungkin jatuh berkali-kali. Tapi tidak akan pernah tergeletak kata firman Tuhan. Amin saudara. Itu dia. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Ini saya mendapatkan kalimat dari di grup saya baca bagus sekali. Kita bisa menuntun kuda atau hewan piaraan yang lain ke sumber air. Tetapi tidak bisa memaksa untuk minum. Kebenaran firman Tuhan diberitakan. Kesan pertama saya sudah sampaikan. Selanjutnya terserah Anda. Demikian pula kita bisa menunjukkan kebenaran kepada seseorang. Saudara boleh cerita kebenaran kepada orang lain. Saudara boleh dengar khotbah setiap minggu. Saudara mungkin bisa berulang-ulang dengerin di YouTube. Saudara bisa nonton semuanya di sana. Dan itu ada banyak kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan kepada saudara. Tetapi tidak bisa membuat saudara dipaksa untuk melakukan. Hari ini juga begitu. Suami istri bisa memberikan tahu kebenaran dan mengajak untuk melakukan kebenaran. Tapi gak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, kalau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang muncul adalah marah. Yang muncul adalah reason, alasan. Itu yang terjadi. Makanya hari ini statement, bilang sebelahnya. Ayo bilang, statement ini bukan buat kita.
buat orang yang di luar sana. Amin saudara. Haleluya. Saya mau cerita lagi ini saudara. Boleh musik, boleh sambil lembut dengan lembut nyanyi. Saudara kenal ini? Saya juga gak kenal, cuman saya tahu saudara. Ini yang namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang sebenarnya dia dokter dulunya, tapi akhirnya ambil spesialis untuk psikiater, kemudian untuk ahli otak, ya, dan bahkan dia terakhir yang kami kenal ketika kami kuliah, dia adalah seorang psikolog yang luar biasa. Ini psikolog yang cinta Tuhan yang luar biasa. Saudara, kehidupannya orang yang cinta Tuhan, Viktor Frankl, dia mengatakan manusia bisa bertahan dalam kondisi apapun jika ia menemukan makna hidupnya. Meaning of life. Dan dia menulis buku yang sangat luar biasa. Ya, logoterapi itu isinya meaning of life. Dia bisa menemukan itu. Dia ada di kamp konsentrasi waktu zaman Nazi, pemerintahan Nazi oleh Hitler, saudara. Tapi dia tetap berpegang kebenaran firman. Walaupun teraniaya, dia tetap cinta Yesus. Dan kalau saudara, lagu itu sudah tercipta saat itu, maka dia akan menyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia akan nyanyi begitu saudara. Inilah orangnya. Orang yang punya tujuan hidup saudara akan mampu menghadapi cara hidup apapun keadaannya. Karena cinta itu tak terhalang oleh apapun. Itulah Viktor Frankl. Sampai pada akhirnya dia dieksekusi mati di kamp konsentrasi di Nazi Jerman. Kenapa? Dia cinta Yesus. Luar biasa. Saya tidak tahu dengan saudara. Tadi pagi ada satu lagi. Ini tadi pagi saya dapatkan ini. Saya kenal ini. Ini adalah Dietrich Bonhoeffer. Sama. Kalau Viktor Frankl itu umurnya sampai 92 tahun. Tapi Dietrich Bonhoeffer itu umurnya hanya 39 tahun. Karena dia digantung. Dia dipancung di kantung oleh waktu zaman Nazi. Kenapa? Dia begitu mencintai Tuhan. Dietrich Bonhoeffer menolak iman yang pasif. Dia bilang, saya gak mau iman yang pasif. Cuman sekedar jadi Kristen. Cuman sekedar ke gereja, pulang dan pergi sesuka hati. Tidak mau begitu dia saudara. Dia berkata yang statement yang sangat bagus. Christianity without Christ. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Dia bilang, kekristenan kalau cuman masif imannya, tidak aktif untuk mengaktifkan iman. Dan iman itu dibuktikan dengan kasih kepada Tuhan. Gak ada gunanya. Dia bilang itu. Itu hanya Kristen, KTP dia bilang. Tidak cukup hanya mengubur korban di bawah roda kejahatan. Kita harus menghentikan roda itu. Ia percaya orang Kristen harus bertindak melawan ketidakadilan, bukan hanya berdoa. Karena itu ia berani melawan Nazi zaman itu. Meskipun tahu resikonya adalah kematian. Cinta itu berkorban. Amin saudara. Nah, konteksnya zaman itu dia melawan Nazi. Makanya dia dihukum gantung. Umurnya baru 39 tahun. Orang berpikir sia-sialah kamu hidup, tidak. Orang yang cinta Tuhan hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Setiap kita bisa melakukan firman Tuhan. Ketika kita menyadari telah memiliki kasih. Orang yang memiliki kasih terhubung dengan sumber kasih. Ku terhubung denganmu,
selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung, haleluya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh haleluya, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu biar kebenaran firman Allah boleh masuk di dalam hidupmu, menjadi konsep dalam hidup saudara. Mari buka hatimu, ada kebenaran firman yang sedang berbicara secara khusus dalam hidup saudara. Oh haleluya. 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 Yesus haleluya. Yesus haleluya. Inaralah mayaso. Inaralah mayasago. Inaralah mayaso. Haleluya. Haleluya. Shikiarala bakara mayaso. Inarala mayarala mayaso. Shikiarala bakayara bakayarala mayasa karala basi. Hira bakayarala mayaso. Karala mayasa nara bakayarala. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara hari-hari ini. Dan Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu secara pribadi hari ini.
Responi dia. Responi dia. Tuhan sedang berbicara secara khusus hari ini. Kita tahu semua kondisi tidak nyaman. Semestinya sukacita saudara juga ikut alami. Liburan saudara bisa berlibur dengan nyaman. Tapi saudara situasi kondisi tidak memungkinkan. Semua orang tahu. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini. Kalau engkau berfokus kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat dialami dan dilalui. Bersama dengan Tuhan, saudara akan sanggup melakukannya. Namun pertanyaan yang kuat dalam hidup ini, sudahkah engkau memiliki kasih dalam hidupmu? Sudahkah kasih itu terkoneksi dengan sumbernya? Sehingga setiap saat ketika saudara ambil keputusan dan kasih itu akan nyata kepada banyak orang. Lampu itu akan menyala dalam hidupmu. Sinar terang akan menyala dalam hidup saudara. Itu yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Percayalah ketika engkau hadir di tempat ini, engkau mungkin ingin mendapatkan kekuatan penghiburan. Engkau ingin mendapatkan kekuatan lewat khotbah pujian penyembahan. Percayalah Tuhan sedang menjawab apa yang menjadi doa-doa saudara hari ini. Satu hal, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Siapa yang tidak mengalami kesusahan? Semua mengalami itu. Saudara tidak bisa berkata orang mungkin tidak mengalami itu. Tidak, semua orang akan mengalami hal yang sama. Tapi perbedaannya adalah ketika dia memiliki Yesus di dalam hidupnya. Ketika dia terkoneksi dengan Tuhan, itu yang membuat saudara berbeda. Hidupmu akan berbeda, karaktermu akan berbeda. Hidup saudara, kerohanian saudara akan berbeda. Dan bahkan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kau kerjakan, saudara akan dibuat berbeda sama Tuhan. Karena engkau terkoneksi. Boleh lampu yang lain mati, tetapi lampu yang saudara miliki terkoneksi dengan Tuhan adalah kasih Kristus akan tetap terpancar memberkati orang lain. Mari datang sama Tuhan. Mari kita sama-sama berkata, Tuhan ini aku sedang membutuhkan engkau hari ini. Tapi yang aku mau Tuhan, kasih-Mu Tuhan tidak meninggalkan aku. Aku mau menyadari bahwa pribadi-Mu ada di sini. Yuk sama-sama kita taruh tangan kiri kita di atas dada kita dan berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, haleluya. Shikaralah takayaralah bayas. Urata kayaralah basikira takaralah bayas. Onama koro kabake shikaralah bade. Noa mahora baki shikaralah basi. Tuhan, Engkau sedang menangkap setiap keluhan-keluhan isi hati anak-anakmu pada saat ini. Tuhan, tangan-Mu sedang terulur, kami menerimanya Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau melawat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka berjalan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan memerdekakan, mengasihi mereka, memulihkan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari sementara tangan kiri kita atas tangan kanan kita angkat sama-sama dan kita berkata kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasar. Sekali lagi katanya, ku terhubung, selalu dekat pada
bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Kasih tos kiri kananmu, katakan aku diberkati dan biar kasih Tuhan tinggal di dalam hidup kita semua. Amin. Silakan duduk, kita lihat breaking news. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak darimu, ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu Haleluya, terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada siang hari ini. Beberapa hal yang saya perlu tekankan yaitu pada hari ini ibadah RPBI dan ABI digabung dengan ibadah umum, jadi tidak ada ibadah RPBI dan ibadah ABI. Jadi minggu depan baru mulai ibadah kembali pada tanggal 29 Maret jam 3:30 sore. Nanti RPBI akan dilayani oleh Bapak PDP Iwan Chandra Sanusi dengan tema khotbah Generation Gap. Ya, lalu untuk ibadah Paskah RPBI akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 5 April jam 3:30 sore dengan tema 3 Days Later yang akan dilayani oleh Billy Simpson. Ya, jadi dengan sukacita mengundang para remaja dan pemuda untuk hadir dalam merayakan kuasa kebangkitan Kristus bersama-sama pada hari Minggu pada tanggal 5 April jam 3:30 sore. Lalu ibadah Jumat Agung di tempat ini akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 3 April jam 9 pagi dan kita semua akan diberkati dan dilayani oleh Bapak Pendeta Andre Iman. Lalu selanjutnya ibadah Paskah pada hari Minggu pada tanggal 5 April akan diadakan 2 kali ibadah yaitu jam 7:30 pagi dan juga jam 10 pagi. Dan kita akan diberkati sama-sama lewat ibadah Paskah oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Sudarji. Ya, mari kita semua catat tanggal-tanggalnya, kita mau merayakan Jumat Agung, kita mau merayakan Paskah, bagaimana Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita semua, kita mau bersuka cita bersama-sama. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita akan bawa persembahan, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan Paskah dalam amplop yang terselip di
amplop persembahan. Dan kita akan bawa semuanya yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami naikkan syukur kami buat segala apa yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kami boleh diberkati dalam ibadah pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Lewat firman-Mu ya Bapa yang memberikan kami keteguhan hati, memberikan kami iman ya Bapa untuk terus memiliki kasih dan ketaatan di dalam Engkau ya Bapa. Biar kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan di dalam firman-Mu senantiasa. Dan apabila sebentar kami akan bawa persembahan kami Tuhan, biar kami wujudkan kasih kami melalui persembahan Tuhan yang terbaik kami berikan buat Engkau ya Bapa. Karena hanya Raja Engkau Yesus Tuhan yang ada di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan di sebelah kiri kanan atau bisa scan QRIS yang ada di layar monitor atau di depan kursi bangku Bapak Ibu. Bagi yang sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian ini kita kembali. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sedang kau menadakan tangan. Biarlah kemanapun engkau pergi, selalu Tuhan mengawasimu dengan mata yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apapun yang kau kerjakan, dan bahkan apa yang kau rindukan, kau cita-citakan sampai hari ini. Kau serahkan kepada Tuhan, Tuhan selalu membuat berhasil dalam hidup saudara. Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini. Karena Yesus ada dalam hidupmu, kau terus terhubung dengan Dia, terkoneksi dengan Dia, maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan engkau. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Terimalah berkat itu datang dari Bapa kita di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera, melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan melalui tuntunan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless. Happy Sunday.
Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan